cerita yang saya ambil adalah Ladana dan Kerbaunya. Sumber cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Penulisnya adalah Happy Jimmy Al-Husairi dan Rahmat Kurnia dengan jumlah halaman 52. Penerbitnya adalah PT Sarana Panca Karya Nusa. Mula-mula ayat ini membahas tentang alasan saya memilih buku. Alasan saya memilih buku ini karena cover buku ini penuh warna, unik untuk dibaca, dan cerita rakyat ini mengandung syarat akan makna. Lanjut ya, I-nya adalah isi cerita. Apa sih isi cerita tersebut? Simak baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala, di Toraja, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang anak muda bernama Ladana. Ia terkenal dengan kepandaian dan kecerdikannya. Jadi semua orang sangat menyukainya. Suatu hari, ada sebuah perayaan upacara kematian. Di Toraja, jika ada yang meninggal, maka keluarga mendiang selalu merayakan upacara kematian tersebut dengan menyembelih kerbau. Sebagaimana penduduk lainnya, Ladana pun menghadiri upacara kematian tersebut. Sebelum dia pulang, si tuan rumah memberinya kaki kerbau. Di perjalanan pulang, Ladana bertemu dengan Pak Kikir. Pak Kikir membawa seluruh bagian kerbau tetapi tidak dengan kakinya. Tiba-tiba Ladana mempunyai ide cemerlang untuk menipunya. Wah, Pak Kikir, tampaknya Bapak mendapat seluruh bagian kerbau ya. Tapi sayang, kaki-kakinya tidak ada. Saya punya gagasan bagus. Bagaimana jika kita menyatukan bagian tubuh seluruh yang kerbau Bapak, lalu kaki-kaki kerbau punya saya disatukan dan kita minta kepada si tuan rumah untuk menukarkan kerbau tersebut dengan yang masih hidup. Bagaimana? Bapak setuju? Ide bagus. Ayo kita tukarkan kepada si tuan rumah sekarang juga. Mereka pun kembali ke rumah si tuan rumah dan menceritakan apa maksud dan tujuan mereka kembali ke rumah si tuan rumah. Dan si tuan rumah pun setuju. Lalu ditukarkan dengan kerbau yang masih hidup. Tapi bukan kerbau dewasa, melainkan kerbau yang masih kecil. Mereka pun di perjalanan pulang, mereka pun berbicara. Pak Kikir berbicara seperti ini kepada Ladana. Ladana, bagaimana kalau aku saja yang memelihara kerbau ini? Kata Pak Kikir. Ternyata Pak Kikir takut kalau Ladana mencuri anak kerbau tersebut. Jika demikian, aku setuju. Tapi bolehkan aku melihat anak kerbau ini setiap hari? Kata Ladana. Keesokan harinya, Ladana berkunjung ke rumah Pak Kikir untuk melihat anak kerbau tersebut. Hei, lihatlah, anak kerbau itu semakin gemuk. Kata Ladana. Bagaimana mungkin baru 1 hari anak kerbau itu di sini? Bagaimana mungkin bisa menjadi semakin gemuk? Lihatlah anak kerbau itu dengan seksama. Sudah kelihatan jelas bahwa anak kerbau itu semakin gemuk. Pak Kikir, aku ingin kakinya sekarang. Keempatnya adalah milikku kan? Kata Ladana menagih. Pak Kikir terdiam sejenak saat Ladana menanyakan hal itu. Dia tahu kalau keempat kakinya diambil, kerbau itu pasti mati. Janganlah kamu ambil kakinya sekarang. Kerbau itu masih kecil. Tunggulah beberapa waktu lagi. Setelah sekian lama, Ladana menanyakan hal tersebut. Begitu juga pun Pak Kikir. Dia menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu juga Ladana. Setelah sekian lama pun, Pak Kikir akhirnya sudah bosan dengan kelakuan Ladana. Lalu dia memarahi Ladana. Cukup Ladana, jika kamu memotong kakinya, kerbau itu akan mati. Kerbau itu masih muda, kita tidak akan dapat banyak daging. Jika kamu ingin kakinya, bawa saja sekalian kerbau itu olehmu. Marah Pak Kikir. Ladana pun membawa kerbau itu pulang. Lalu kerbau itu dibawa
Gunakan akal dan pikiran, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.